dan kepada Bapak dan Ibu yang akan segera meninggalkan forum ini, mari bersama-sama kita hantarkan sepenuh hati dengan doa semoga Bapak dan Ibu senantiasa dalam lindungan Allah, dijauhkan dari wabah dan musibah, dan apa-apa yang Bapak Ibu kerjakan dapat berhasil dengan baik dan ridho Allah. Dan kepada Bapak Ibu yang lainnya yang masih memiliki keluangan waktu, mari bersama-sama kita meningkatkan lagi upaya kita mencari keridhaan Allah dengan sama-sama di pagi hari ini kita mendengarkan tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Profesor Dr. Ahsin Sakhu Muhammad, dan alhamdulillah beliau telah hadir bersama-sama kita pada saat ini. Dan beliau telah menyampaikan kepada saya tadi malam, beliau tidak bisa berlama-lama di dalam forum ini, dikatakan beliau telah memiliki janji pula Bapak dan Ibu untuk menghadiri sebuah acara di pagi hari ini. Namun kita bermohon kepada Allah bukan masalah sebentar atau lamanya ketika Allah ingin membukakan pintu hidayahnya dari apa yang beliau sampaikan pada hari ini. Ya, semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya dan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, di celah-celah waktu Ustaz, kami berharap sekali Ustaz bisa memberikan pencerahan, terutama Ustaz bagi saya pribadi. Ada hal menarik sekali Ustaz ketika mendapati uraian mengenai yang terdapat di dalam ayat ke-35 nih Ustaz. Ya. Ya, sebagaimana Ustaz ketahui bahwa saya bukan ahli bahasa Arab Ustaz, kecuali hanya berbekal pendidikan yang sangat sedikit sekali Ustadz di madrasah ibtidaiyah dan sanawiyah, tidak lebih daripada itu. Sehingga kemudian tadi malam rasanya saya mau menelpon Ustadz ketika saya curious sekali Ustadz dengan apa yang saya dapati perbedaan antara mayyahdi ilal haq dengan kulillahu yahdi lil haq. Kemudian mendapati lagi terminologi yang luar biasa, ayyuttaba amal la yahiddi illa ayyuhda, yahiddi ayyuhda. Yang mudah-mudahan Ustadz berkenan memberikan pencerahan untuk kami semuanya pada pagi hari ini. Kami persilakan Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawla'an. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Dr. Kiai Haji Hasan bin Thayyib, para bapak dan ibu sekalian, peserta ngaji bareng online. Satu yang sangat membanggakan adalah bahwa pengajian ini terus berkembang, mungkin ini terus banyak peminatnya, dan ini menunjukkan bahwa insya Allah ini pengajian ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan para ibu sekalian, saya ingin menyitir satu hadis Nabi, yaitu likulli syai'in salam. Likulli syai'in salam. Bahwa setiap pada segala sesuatu itu ada puncaknya. Ada puncaknya. Wassalam Al-Quran Suratul Baqarah. Bahwa puncak daripada Al-Quran itu ada pada surah Al-Baqarah, dan pada surah Al-Baqarah itu ada satu ayat yang merupakan sayyidatu ayatul Quran Al-Karim, yaitu ayat yang pemuka dari seluruh ayat suci Al-Quran Al-Karim. Para bapak-bapak para sekalian, kalau kita lihat di dalam terminologi agama ataupun hal-hal yang berkaitan dengan ajaran agama Islam, apa yang dikatakan oleh Nabi itu betul adanya. Kalau kita melihat misalnya ya, baik itu orang, malaikat, ataupun waktu, itu semuanya itu ada puncaknya. Kalau misalnya malaikat itu begitu juga ada pimpinannya. Pimpinan malaikat adalah malaikat Jibril. Allah yastafi minal malaikati rusuluhu wa minan nas. Allah itu memilih dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu malaikat. Itu adalah merupakan malaikat Jibril. Artinya itu yang paling puncaknya itu seperti itu. Begitu wa minan nas, begitu juga manusia
itu ada yang puncaknya. Kita tahu bahwa jumlah nabi itu ada sekitar 124.000 nabi. Karena setiap umat itu pasti ada nadir ataupun nabinya itu. Kemudian dari sekian ratus ribu itu ada rasul. Jumlah rasul lebih sedikit lagi, yaitu sekitar 313. Hampir sama dengan bilangannya orang yang sahabat yang mati pada sahabat yang ikut dalam perang Badar, 313 juga. Dari 313 rasul itu kemudian ada lagi rasul yang lebih elit lagi, yaitu ulul azmi minar rasul. Mereka itu adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan kemudian terakhir adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah ulul azmi dan puncaknya itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dari mana kita tahu bahwa Nabi ini adalah Nabi kita adalah puncak daripada seluruh Nabi adalah ketika Nabi mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah pemuka dari seluruh anak cucu Nabi Adam. Dan aku artinya tidak takabur. Saya tidak takabur karena yang mengangkat aku sebagai Sayyidul Anbiya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Terbukti pada waktu Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi disuruh untuk menjadi imam salat pada saat itu. Ini menunjukkan bahwa Nabi kita adalah Nabi jenderalnya para nabi. Ya, itu ungkapan saya saja. Jenderalnya para nabi. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk seluruh alam, seluruh umat manusia. Sementara nabi-nabi yang lain itu adalah hanya untuk kaumnya saja dalam satu skala yang terbatas sekali. Baik, itu kalau seandainya itu adalah nabi. Di dalam hari itu juga ada. Dari 7 hari yang ada, maka ada satu hari namanya Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam yaitu hari Jumat. Ya, orang kalau sudah berbicara hari Jumat itu Sayyidul Ayyam. Ya. Karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang Yahudi itu Sayyidul Ayyam mereka itu adalah hari Jumat, ya hari Sabat. Sementara bagi orang Nasrani itu pada hari Minggu. Untuk umat Islam, Sayyidul Ayyamnya itu adalah hari Jumat. Ya, hari Jumat. Nah, disinilah kita diperintahkan oleh Nabi untuk memperbanyak membaca sholawat dan salam kepada beliau. Ya, Sayyidul Ayyam. Karena sholawat dan salam kita kepada Nabi itu pasti akan sampai juga kepada Nabi yang sudah terbaring di Madinah, ya. Dan Nabi pernah berkata bahwa ma min musallimu alayya illa raddallahu alayhi arwah. Jadi kata Nabi, Allah itu mempunyai malaikat yang akan mencari mereka yang selalu berselawat dan salam kepada kajian Nabi. Dan selawat salam itu akan ditangkap oleh malaikat itu dan diserahkan kepada Nabi. Maka Nabi akan membalas salam kita itu. Ini merupakan Sayyidul Ayyam. Begitu juga tempat yang paling suci tersuci di dunia itu adalah Mekah, ya. Kemudian setelahnya itu Madinah dan setelahnya itu ada Masjidil Aqsa. Jadi tempat juga ada puncaknya. Puncaknya adalah Makkah Al-Mukarramah, walaupun kering gorontang, tapi itulah pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan Nabi Ismail hidup di situ. Nabi Ibrahim juga diminta untuk datang ke Mekah dan membangun Ka'bah di kota Mekah. Di sini adalah merupakan Sayyidatu biqa'id dunya. Artinya ini adalah merupakan tempat tersuci di dunia. Walaupun di sana itu kering, kerontang, nggak ada apa-apa. Tapi dalam pandangan Allah itu demikian. Dan saya melihat ya, di satu viral, bahwa setelahnya orang itu melihat Hajarul Aswad, itu diperbesar beribu-ribu kali.
ternyata bahwa Hajarul Aswad memperlihatkan bahwa Mekah itu adalah merupakan pusar daripada dunia. Pusar daripada dunia. Subhanallah, ini merupakan satu hal yang sangat dahsyat. Baik ya. Kemudian kalau kita lihat lagi dalam 1 tahun itu kan kita ada mendapatkan bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan ini waktu puncak dari bulan Ramadan itu adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hatta matlu'ah. Begitu juga kalau seandainya kita itu melihat di pada ketika orang itu melaksanakan ibadah haji. Puncak daripada ibadah haji adalah ketika orang itu berada di Arafah. Makanya Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Bahwa puncak pelaksanaan ibadah haji itu adalah Arafah itulah. Yang lain-lain itu adalah merupakan imma muqaddimah menuju ke Arafat ataupun rangkaian pelaksanaan ibadah haji ya sebagai penyempurna seperti itu. Orang datang ke Mina untuk bermalam pada tanggal 8 hari Tarwiyah itu dalam rangka Arafah juga. Karena setelahnya orang itu berkumpul di Arafah, mereka itu akhirnya kembali menuju ke Musdalifah, kemudian menuju ke Mina, dan itu adalah merupakan kelengkapan daripada ibadah haji. Orang kalau berada di Arafah, kemudian dia itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah semua doa itu akan diampuni. Dan orang yang berada di Arafah dengan iman yang bagus, ikhlasan yang bagus, maka seluruh dosa-dosanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahkan dosa besar pun itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itulah Allah membanggakan diri di hadapan para malaikat-malaikatnya. Allah berkata kepada mereka, "Wahai para malaikatku, mereka itu siapa sih?" Pura-pura tidak tahu Allah itu. Mereka itu adalah makhlukmu. Mereka adalah hamba-hamba-Nya Allah. Mereka datang dari negeri yang jauh untuk meminta ampunan dari Allah. Kemudian Allah mengatakan, saksikanlah para malaikat bahwa aku mengampuni mereka semua. Aku mereka semua. Wah, ini karena dahulu pada waktu Allah berkata kepada Nabi Adam, kemudian para malaikat, ya sebelumnya enggak. Para malaikat kelihatannya itu agak keberatan apabila Nabi Adam itu dianggap sebagai khalifah fil ardh. Bukankah mereka itu akan tumpah darah, kerusakan? Nah, pada saat orang-orang berkumpul di Arafah itu, Allah memperlihatkan kepada, loh kan sudah aku bilang kepada kamu sekalian bahwa tidak sepenuhnya mereka itu melakukan itu. Lihat itu, banyak para nabi-nabi, banyak para ulama, para wali-wali, dan mereka itu buktinya datang ke Arafah dalam rangka untuk meminta ampunan dari. Nah, ini dari Sayyidul Hajj. Begitu juga kalau orang itu melaksanakan sholat. Puncak daripada sholat itu adalah ketika orang pada waktu itu sujud. Jadi sujud itu adalah puncak daripada pelaksanaan ibadah sholat itu. Makanya Nabi mengatakan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'kthiru fi min ad-du'a wa qabila yustajaba lakum. Jadi martabat yang paling terdekat adalah seorang dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dia itu merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah martabat yang paling tinggi. Ketika orang itu merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah, itulah martabat yang paling tinggi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Fa'kthiru fi min ad-du'a. Banyaklah membaca doa pada saat itu. Maka itu adalah sangat optimis sekali doamu itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Saya berbicara dalam rangka untuk Asyrul Awakhir. Artinya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, kita sudah masuk ya 10 terakhir, mudah-mudahan kita bisa menjalankan malam-malam 10 terakhir itu dengan baik-baiknya. Dahulu Nabi itu kalau sudah dakhala al asyrul wa'il ayqadha ahlahu wa ahya lailahu. Membangunkan keluarganya. Yang biasanya tidak dibangunkan pada waktu 10 hari terakhir bulan Ramadan, Nabi itu membangunkan istri-istrinya. Ayo. Kesempatan yang paling bagus 1 tahun itu cuma 1 kali pada saat ini, dan kita akan mendapatkan
Lailatul Qadar yang lebih daripada itu. Sampai Siti Aisyah berkata kepada Nabi, apabila aku menemukan Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca ya Rasulullah? Yang harus engkau baca adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah tentu bagi orang-orang itu martabatnya berbeda-beda. Kalau ampunan kita ya dari dosa-dosa, dari ampunan dari para al-anbiya ya berbeda lagi. Orang Nabi itu kalau misalnya tidak ingat, mungkin sekejap saja itu dianggapnya dari Nabi itu adalah merupakan suatu kesalahan. Tapi bagi kita itu, ya bagi kita atau bagi orang-orang awam melaksanakan dosa ya dosa-dosa yang ada. Itu saja itu. Nah, kenapa Nabi itu memberikan apa namanya ujangan kepada Siti Aisyah bahwa apabila engkau menemukan Lailatul Qadar maka perbanyaklah membaca Allahumma innaka afuwun ya Allah wahai Tuhan kan innaka sungguh engkau ya Allah afuwun zat yang maha mengampuni fa'fu anna ampun dan dosa kami. Jadi orang kalau sudah tidak ada ikatan apa-apa, tidak ada beban apa-apa terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu sudah luar biasa. Luar biasa itu. Dan kalau seandainya Nabi itu memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak membaca doa itu, maka apabila kita lakukan dengan hati yang tulus, keimanan yang bagus, ya keikhlasan, maka insya Allah semua dosa-dosa kita selama hidup kita itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian ada satu hadis lagi merupakan satu kerugian yang besar. Manakala ada orang masih menemukan kedua orang tuanya, tapi dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya pada waktu orang tuanya sudah meninggal, dia masih mendapatkan dosa. Ya, falam yughfarlah man wajada abawaihi famata falam yudkhilhum jannah. Orang yang sangat merugi adalah orang yang masih menemukan kedua orang tuanya. Kemudian kedua orang tuanya itu meninggal, kita masih mendapatkan dosa karena kita kurang berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Nabi mengatakan bahwa merupakan satu kerugian yang besar pula. Manakala orang sudah disuguhi bulan Ramadan, bulan serba bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak dibuat kesempatan ini tidak digunakan dengan secara maksimal, sehingga pada waktu kita keluar dari bulan Ramadan, kita masih mendapatkan dosa-dosa Allah Subhanahu. Itu merupakan salah satu kerugian yang besar, ya. Bagi orang yang menemukan bulan Ramadan, tapi begitu kita keluar bulan Ramadan, kita masih tersisa, masih ada dosa-dosa. Yaitu ketika kita pada waktu bulan Ramadan masih saja melakukan apa yang sebelum bulan Ramadan kita lakukan. Ya, Nabi sendiri kalau sudah bulan Ramadan itu sudah cangkit tali pondok. Syadda mi'zarahu. Artinya sarungnya Nabi itu akhirnya diikat. Sehingga ini merupakan satu kinayah saja bahwa Nabi itu sudah memasuki satu arena atau satu zaman yang paling penting dari 1 tahun ini. 10 hari itulah yang paling menentukan dalam kehidupan kita itu. Mana kalau kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka itulah. Apalagi kita lihat misalnya di sini banyak juga ya Pak Sanudin, para ibu dan para bapak yang mungkin umur mereka sudah lebih dari 60 tahun ya Pak Sanudin. Ya. Ini adalah merupakan kesempatan. Kita tidak tahu lagi apakah kita tahun depan akan bisa menemukan bulan Ramadan lagi, itu kita tidak tahu juga. Oleh karena itulah maka marilah kita bersama-sama, saya dan Pak Hasan dan yang lainnya Pak Suryadi, kita menghimbau kepada semua pula ya, agar supaya pada malam-malam terakhir bulan Ramadan itu kita bisa gunakan dengan sebaik-baiknya, merenung, membaca Al-Quran, membaca istighfar, membaca Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi. 2 kalimat yang kalau seandainya orang membacanya itu akan memberatkan timbangan amalan kita.
Begitu juga kalau seandainya ketemu la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku. Dan masih banyak lagi doa-doa yang perlu kita baca. Yang penting itu adalah kita bisa mendapatkan pencerahan pada malam-malam hari pada bulan Ramadan ini terakhir ini. Ya, demikian Pak Hasanuddin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya pada pagi hari ini. Apakah langsung berdoa atau ada pertanyaan dulu Ustadz? Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Ini mudah-mudahan tidak dianggap menawar ya Ustadz ya. Tapi yang jelas Ustadz, anytime kalau seandainya nanti Ustadz ada memberi akan harus meninggalkan, dikasih sinyal aja, terus nanti saya akan mengundang Prof. Suharyadi untuk menyampaikan sapaan dan sambutannya. Baik, Ustadz. Ini ada pertanyaan juga Ustadz, tapi di direct message ini Ustadz. Kalau seandainya tadi itu Ustadz menyampaikan mengenai bahwa segala sesuatu itu ada puncaknya dan bahwa Al-Baqarah sebagai contoh salah satu puncak daripada seluruh surah yang ada dalam Al-Quran. Nah, Ustadz mengenai Ramadan sendiri, bagaimana keberadaan Al-Quran, Ustadz? Bahwa segala sesuatu yang dipertautkan dengan Al-Quran, Ustadz. Karena seperti halnya tadi Ustadz menyampaikan bahwa malaikat Jibril adalah merupakan puncaknya ataupun yang terkemukanya. Nah, tapi ada juga yang membahas mengenai hal ini dipertautkan dengan Al-Quran. Begitupun Nabi Muhammad dipertautkan dengan Al-Quran. Bagaimana Ustadz penjelasannya? Ya, baik. Jadi Al-Quran ini adalah merupakan puncak dari kitab-kitab suci sebelumnya. Kalau kitab suci sebelumnya itu kontennya itu hanya untuk konsumsi masyarakat pada masanya dalam satu komunitas tertentu ya. Seperti kaumnya Nabi Hud itu kaum Ad saja itu. Orang Madian itu kaumnya Nabi Syuaib saja. Orang Samud itu kaumnya Nabi Saleh saja. Nah, sementara Nabi kita Nabi Saleh ya, Nabi Saleh, beda Samud aqam Saleh. Sementara Al-Qur'an ini berisi segala sesuatu yang berkaitan dengan kebaikan manusia yang ada di dunia. Tidak ada satu huruf pun yang perlu dirubah. Tidak ada satu kalimat yang perlu dirubah. Tidak ada satu hukum pun yang perlu dirubah. Semuanya sudah mantap. Ya Allah sediakan untuk semua umat manusia. Sehingga seperti apa yang saya kemukakan pada beberapa waktu yang lalu bahwa ada orang Yahudi di Madinah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Laqad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'." Bahwa Nabi-Mu kok menjelaskan segala sesuatu sampai hal yang berkaitan dengan toilet itu ada. Wah, hebat banget ya. Ini pengakuan dari orang Yahudi yang mencoba seringkali untuk mendiskreditkan ya Nabi Daud. Dan kemudian di dalam Al-Qur'an sendiri, tibyana wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Tibyanan likulli syai'. Kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah untuk memberi penjelasan bagi segala sesuatu, urusan-urusan yang mencerahkan kepada manusia, baik itu orang Islam atau yang non Muslim ya. Jadi tibyana kulli syai'. Kemudian yang ketiga itu adalah qauluhu ta'ala ma farratna fil kitab min syai'. Kami tidak tinggalkan apa. Kalau seandainya Alkitab di sini adalah merupakan lauh mahfuz, sudah tentu ya. Bahwa lauh mahfuz tidak akan meninggalkan segala sesuatu yang akan terjadi di dunia. Semuanya tercatat semua di dalam lauh mahfuz itu. Kalau seandainya Alkitab pada surah Al-An'am itu adalah merupakan Al-Quran Al-Karim, maka Al-Quran Al-Karim tidak meninggalkan apapun. Sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Apa saja? Hal yang berkaitan dengan akidah, hal yang berkaitan dengan hukum, hal yang berkaitan dengan apapun nilai-nilai dan lain sebagainya. Allah sudah menggelontorkan seluruh nilai-nilai yang ada di dalam kitab-kitab suci sebelumnya dikumpulkan kemudian di dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi dan yang hebatnya lagi, pembawa Al-Quran itu adalah Nabi kita Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu sudah melaksanakan seluruh apa yang ada di dalam Al-Quran. Ini luar biasa, Muhammad. Nabi ikut perang, berapa puluh kali Nabi itu ikut perang. Nabi itu menjalankan puasa. Puasanya bukan cuma Ramadan saja, tapi setiap bulan itu selalu berpuasa. Hari Kamis puasa juga. Kalau misalnya sholatnya luar biasa.
tidak pernah tertinggal sholat witirnya Nabi. Sholat witir bagi Nabi adalah merupakan satu kewajiban pribadi yang tidak diwajibkan kepada umatnya. Kalau bersedekah luar biasa sedekahnya. Ada orang minta lagi, kasih lagi ini coba, ada lagi semuanya. Pernah Nabi itu pada waktu satu sholat asar begitu, setelahnya menyemami sholat asar, Nabi bergegas. Begitu salah Nabi bergegas menuju ke rumahnya, menuju ke kamarnya. Terus kemudian Nabi ditanya, kenapa kamu bergegas? Kenapa engkau ya Rasulullah bergegas? Aku masih ada kelebihan zakat yang belum aku bagikan kepada. Coba kurangnya apa lagi Nabi? Ya, kalau keberanian luar biasa. Pada waktu satu saat di Mekah itu ada suara yang apa di Madinah, suara yang menggelegar. Nabi menghampiri suara itu. Sebelumnya masyarakat yang lain datang ke tempat itu, keberaniannya luar biasa. Jadi kita bangga punya Al-Quran, kita bangga punya Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita bangga juga bahwa NBOD suguhannya adalah Al-Quran Al-Karim, dan lebih lagi yang membawakan tafsirnya adalah Dr. Ghaji Hasanuddin Bayyid. Masya Allah. Ya, kalau dibawakan Al-Quran dibawakan kepada orang yang tepat, itu bagus. Menyentuh hati. Orang yang ikhlas itu kan berbeda ya. Orang yang memberikan pelajaran dengan ikhlas, apa yang keluar dari hati sanubari akan masuk ke dalam hati sanubari lagi. Ya. Jadi itu nggak ada itu, ada semacam energi spiritual. Ya, ma sodara minal qalbi wa sodara ilal qalbi, begitu ada. Apa yang keluar dari hati sanubari akan masuk juga kepada. Oleh karena itu, salah satu keberhasilan daripada para ulama masa lalu, para aulia, itu adalah ketika mereka mengajak kepada umatnya itu berdasarkan keikhlasan hati. Oleh karena itu, para pengikut-pengikutnya itu juga akhirnya mereka bangga. Ya, itu sekitar itu, Pak. Jadi, tibyan al-kulli syai' itu harus kita, ya. Jangan apa namanya tuh, kalau kita lihat misalnya lagi di dalam Ihya Ulumuddin, bahwa apa yang kita dapatkan dari terjemahan Al-Quran itu baru sedikit sekali dari apa ilmu yang ada di dalam kandungan suci Al-Quran Al-Karim. Karena Al-Quran itu ada pemahaman yang lahiriah, yang bersifat literalis, apa pemahaman yang di belakang itu semua, di belakang semua redaksi suci Al-Quran. Itu jauh lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Orang misalnya khalaqa kulla syai'in, khalaqa kulla syubah, kita perhatikan segala sesuatu, segala farabana fil kitabin, apapun saja, semua pernyataan-pernyataan Allah di dalam Al-Quran Al-Karim, kemudian kita tadabburi, kita hayat satu persatu, maka Al-Quran itu seperti lautan yang tidak bertepi, lautan yang tidak bertepi. Apa yang kita utarakan? Ya, berupa terjemahan tafsir yang ada sekarang itu, kata Imam Ghazali, itu belum apa-apa dibandingkan dengan dalamnya pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi oleh karena itulah, walaupun kita tidak mendalami seperti itu, tapi apa yang kita dapatkan dari Pak Kiai Hasanuddin itu sudah cukup memantai bagi kita. Ya, demikian Pak. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Rasanya terus terang aja Ustadz, ini ada segudang pertanyaan yang mau disampaikan. Ya, silakan. Tapi Ustadz, khawatir Ustadz mau pergi Ustadz nanti. Ya, baik. Tidak mau jadi penghalang Ustadz juga. Gitu. Saya udah dapat info juga dari Pak Muklis, katanya ada peletakan batu pertama ya Ustadz. Ya itu. Pak Muklis ya. Semalam kita ketemu sama Pak Muklis. Iya, saya dikirimin foto bersama Ustadz tadi malam itu bahwa pagi hari ini, dan saya diajak juga, cuman saya ada jam 12 sudah ada pertemuan Ustadz di Jakarta. Baik, insya Allah. Semoga lancar Ustadz. Ya, sama-sama. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, mohon izin nanti untuk menutup dengan doa, namun sebelum itu kita berikan kesempatan sebagaimana biasanya kita mengundang Prof. Suharyadi. Kepada Prof. Suharyadi kami persilakan Prof. Tolong di-unmute. Ya. Terima kasih Pak Syarudin. Iya, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Asin Saku ini selalu menarik ini. Karena memang kalau bicara selalu menjadi puncak. Puncak perhatian kita semua ya. Karena segala sesuatu ada puncaknya ya, baru saya dengar sekarang ini. baru paham
apapun itu ada puncaknya. Ya. Dan puncaknya NBO adalah Pak Suharya. Mengapa dulu ditunjuk sebagai ketua ahli tafsir Al-Quran ya? Karena puncaknya ahli tafsir ya Pak Asin Sako ini. Dari puncaknya Dan NBO puncaknya jamaah NBO ya Pak Hasanuddin. Jadi memang semua ada puncaknya. Ya. Wah, walaupun singkat Prof. Asin ya, tapi semua tercerahkan dengan khotbah singkatnya tadi ya. Dan kita makin memahami betapa karena semua ada puncaknya, 10 hari terakhir bulan Ramadan ini ya puncak bulan Ramadan, sedangkan Ramadan sendiri puncak bulan ya. Jadi segala yang puncak itu memang pasti yang tertinggi namanya juga puncak ya. Jadi itu yang kita kemudian mengambil hikmahnya, bagaimana di bulan Ramadan terutama 10 hari terakhir ini kita bisa merenung, membaca Al-Quran, berbuat kebaikan untuk mendapatkan pencerahan sepenuhnya ya. Ini memang satu hal yang didambakan oleh semua orang, tetapi mencapai itu ternyata tidak mudah, Prof. Asin. Ya. Bagaimana kita di dalam puncak bulan Ramadan ini betul-betul bisa pasrah sepenuh hati tanpa keberatan sedikit pun untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Itu sangat gampang diucapkan, tapi sangat sulit untuk mencapai itu. Tapi itu petunjuk yang sangat luar biasa, Pak Wasen. Paling tidak kita semua di sini kemudian menyadari bahwa, oh iya ya, selama ini kita kadang-kadang menjalankan kewajiban itu masih dengan ugah-ugahan, masih tidak dengan penuh semangat ya, dan betul-betul hidup kita itu hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seharusnya seperti itu. Tapi itu ternyata tidak mudah. Sehingga nanti kalau sambil menutup ini, kira-kira bagaimana ya yang harus dilakukan untuk mencapai puncak tadi itu. Tinggal kita semua dapat pencerahan tambahan. Jadi bahasan karena Wasin waktunya sangat terbatas, jadi saya tidak banyak-banyak saja. Saya ucapkan sekian dan mohon maaf Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatian semuanya. Masih 388 orang Prof. Wasin yang masih mengikuti kegiatan ini. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Suharyadi atas sambutannya. Dan ini luar biasa kepada Prof. Asin pun. Saya tidak menambah pertanyaan Prof. Asin, tapi tadi ada tambahan pertanyaan dari Prof. Suharyadi. Jadi mohon sekaligus menjelaskan dan sekaligus menutup dengan doa Prof. Silakan Prof. Jadi keistimewaan Pak Prof. Suharyadi ini adalah bisa meringkas, ya, meringkas, meramu dari walaupun sebanyak apapun, semuanya bisa diringkas. Ini ada salah satu kecerdasan intelektual seseorang manakala makna yang gede, makna yang arti yang banyak begitu bisa diringkas. Ya, itu keistimewaan Nabi Kuda. Uti itu jawami'al kalim. Aku itu diberikan keistimewaan oleh Allah berupa jawami'al alim. Artinya pengertian yang banyak itu bisa diringkas pada beberapa kata saja. Misalnya la dorora wala diror. Pengertiannya luas sekali. Tapi ini diringkas dalam beberapa. Pak Suharyadi saya kira itu juga begitu. Baik, jadi kita ini pada akhir-akhir bulan Ramadan ini kita harus berpikir bahwa kalau seandainya besok kita mati itu apa bekal yang kita bawa? Kita akan tidak tahu ya. Jadi ingat kematian itu merupakan salah satu cara agar supaya ibadah kita itu bisa ngegas begitu. Kita tidak tahu banyak teman-teman kita yang sudah mendahului kita. Ya, rasanya kita masih belum betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali orang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kembali bahwa saya semalam juga sama Pak Bambokdes itu saya diminta untuk ceramah sebentar bahwa anugerah yang
Allah berikan kepada kita itu sungguh besar sekali. Tadinya kita tidak ada apa-apa, ya, tidak ada apa. Kita dilahirkan itu kita tidak membawa apa. Kemudian setelahnya itu kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mata, hidung, telinga, dan sehingga itulah saluran-saluran informasi yang sampai kepada kita. Yang dengan itu kita bisa mencerna dan kita mencerna. Kemudian kita diberikan oleh Allah berbagai macam suplai-suplai. Ada suplai yang bersifat alam semesta dan isinya. Kemudian ada yang suplai yang lebih luas lagi adalah ilmu pengetahuan yang disuplai oleh Allah kepada Nabi Adam. Kemudian setelahnya itu yang lebih lagi adalah suplai berupa Al-Quran Al-Karim. Kalau kita ingat misalnya, apanya yang kita harus kita syukuri dari suplai-suplai yang semacam itu. Kalau misalnya kenikmatan yang bersifat ragawi, kenikmatan yang bersifat fisik itu saja luar biasa, luar biasa. Kemudian apalagi kita diberikan suplai yang berupa rohani, yaitu berupa Al-Quran Al-Karim. Itu adalah merupakan hal yang luar biasa. Kita nggak ada apa-apanya. Maka oleh karena itu bagaimana agar supaya kita mengisi kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, selalu bertafakur. Jadi ini adalah merupakan puncak daripada kedekatan seorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu kita hadirkan Allah, kita ingin menghadirkan Allah pada waktu kita merenung pada terutama pada akhir malam. Jadi sampai sejauh mana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai sejauh mana kita bersyukur atas turunnya Al-Quran Al-Karim. Apakah kita cuman membeli mushaf saja kemudian kita tidak memudarasahnya. Begitu juga kenikmatan-kenikmatan yang lain, kenikmatan yang berupa anak-anak yang soleh, kenikmatan yang berupa kekayaan kita, kenikmatan macam-macam itu. Jadi ingat kematian, itu juga merupakan salah satu cara untuk kita merenung, dan sudah tentu kita tidak bisa sebagaimana Nabi ya, tapi kita usaha agar supaya pada malam-malam terakhir itu kita gunakan untuk merenung, membaca suci Al-Quran dan lain sebagainya. Dengan demikian kita minta taubat kepada Allah, minta diberikan terus hidayah kepada Allah agar supaya kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa fi'na ma'alikatum mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah pemelihara kami. Engkau adalah segala sesuatunya. Engkau telah mencurahkan semua kenikmatan kepada kami sekalian, kenikmatan lahir dan batin. Tapi kami, ya Allah, tidak bisa mensyukuri nikmat-Mu dengan sebaik-baiknya syukur. Kami memang merasa banyak sekali kesalahan, jalan yang sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itulah pada hari-hari terakhir bulan Ramadan ini, aku minta kepadamu ya Allah, agar supaya Engkau mengampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa orang-orang, para bapak dan para ibu sekalian yang ikut mengatur di bulan Ramadan, yang mengikuti pengajian MBO di bulan Ramadan. Ya Allah, ya kami juga seringkali lupa kepadamu. Di waktu kami mendapatkan kenikmatan, kami terbahak-bahak, kami bersenda-gurau dengan teman-teman kami tidak ingat kepadamu, ya Allah. Padahal itu semuanya adalah merupakan nikmat yang Engkau curahkan kepada kami sekalian. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Engkau ketahui bahwa kami di sini, di NBO ini, banyak di antara kami adalah orang-orang yang sudah sepuh, orang-orang yang mereka itu telah mendharma baktikan hidupnya untuk keluarga, untuk masyarakat, dan mungkin sebentar lagi entah kapan kami semua akan dipanggil ke hadirat-Mu, ya Allah. Oleh karena itu berikanlah kami kekuatan iman dan Islam, sehingga kami pada waktu meninggal kami membawa Islam, membawa agama Islam sebagai satu-satunya agama yang Engkau ridhai. Ya Allah, ya Tuhan kami juga meninggalkan keluarga-keluarga kami. Aku titipkan keluarga kami kepada-Mu, ya Allah, agar supaya Engkau bisa membimbing mereka, agar supaya Engkau bisa memberikan anugerah, agar supaya Engkau itu memberikan motivasi kepada mereka, agar supaya anak-anak kami menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas tausiah dan juga doa di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ganjaran berlipat ganda bagi Ustadz dan diberikan kesehatan terus Ustadz, diberikan kemudahan dan kelancaran dan terus memberikan pencerahan bagi umat, terutama komunitas ngaji bareng online ini. Demikian, selamat jalan Ustadz, melanjutkan tugasnya. Kepada Profesor Ali serta Ibu semuanya, dengan demikian kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Insya Allah kita jumpa kembali nanti sore jam 4:30 melaksanakan tadarus bareng kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.